Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Puadi MKH dari Penjas 2A Universitas Siliwangi, NPM 192191033. Di sini saya akan mempresentasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Sebelumnya kita membahas dulu pemeliharaan dan sarana prasarana pendidikan. Yang dimaksud pemeliharaan yaitu kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap untuk digunakan. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus-menerus mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan yang baik, dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara berhati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud. Tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan itu yang pertama untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan supaya usianya tahan lama dan untuk mencegah meminimalisir juga keuangan atau penggunaan atau penggantian barang tersebut. Yang kedua yaitu menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dan yang ketiga, menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan mulai pengecekan secara rutin dan teratur. Manfaat dari pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikannya itu jika peralatan terpelihara dengan baik, maka akan mencegah penggantian umur yang sangat singkat. Dengan begitu dapat meminimalisir penggantian secara rutin dan lebih hemat intinya. Terus pemeliharaan yang baik juga dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh pemakainya itu tersebut. Seterusnya pemeliharaan juga lebih terkontrol sehingga terhindar dari kehilangan suatu barang. Terus manfaat pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan itu agar enak dipandang, rapih, dan juga enak untuk dipakainya. Dan pemeliharaan yang baik juga bisa menghasilkan hasil pekerjaan yang baik juga. Selanjutnya ada upaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada kurun waktu. Dalam kurun waktu di sini terbagi menjadi dua, yaitu dalam
pemeliharaan secara rutin atau sehari-hari, dan ada juga pemeliharaan secara berkala atau bulan. Pemeliharaan sehari-hari dapat dimisalkan kita memelihara barang sepertinya motor, itu kan harus dipelihara agar kondisi motornya baik dan juga anti lecet. Terus yang kedua ada pemeliharaan berkala atau bulan. Misalkan sebuah motor juga, tetapi pemeliharaannya dalam mesin, misal dalam penggantian oli seperti itu. Terus upaya yang selanjutnya yaitu umur penggunaan barang. Nah, umur di sini mencakup usia secara fisik dan usia secara administratif. Terus yang selanjutnya dari segi penggunaan. Dan menurut keadaan barang. Menurut keadaan barang itu terbagi dua, yaitu pemeliharaan habis pakai dan tahan lama. Pemeliharaan habis pakai itu bisa dimisalkan ya, pemeliharaannya itu habis pemakaiannya supaya dapat diganti dengan yang baru, seperti itu. Yang tahan lama itu pemeliharaan yang dimisalkan seperti pemeliharaan kendaraan, buku-buku di perpustakaan, seperti itu. Terus selanjutnya ada inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi pada umumnya berasal dari kata inventaris. Nah, kata ini berasal dari bahasa Latin yang yaitu inventarium. Nah, inventarium ini berarti daftar barang dan bahan. Pengertian dari inventarisasi tersebut yaitu pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah atau kantor atau perusahaan. Suatu daftar inventarisasi barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Tujuan dari inventarisasi di sini itu umumnya dilakukan dalam rangka upaya penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau sekolah. Nah, tujuan yang dikhususkan ini, yang pertama yaitu untuk menjaga dan menciptakan ketertiban administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki. Yang selanjutnya menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana prasarana. Yang selanjutnya sebagai bahan dan pedoman untuk menghitung kekayaan dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Terus yang terakhir adalah untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki. Manfaat dari inventarisasi di sini, yang pertama yaitu menyediakan data dan informasi dalam
rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Yang selanjutnya, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman pengarah dan pengadaan barang. Yang ketiga, memberikan data dan informasi untuk dijadikan sebagai bahan dan pedoman penyaluran barang. Yang keempat, yaitu memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan penguasaan dan pengendalian barang. Dan yang terakhir, ada klasifikasi dan kode barang dalam inventarisasi. Nah, pada umumnya penomoran ini biasanya ya diberi nomor kode yang terdiri dari 7 angka yang tersusun menjadi 3 dan 4 angka yang dipisahkan oleh sebuah titik. Nah, angka pertama dari susunan 3 di depan adalah untuk menyatakan jenis formulir yang digunakan, sedangkan 2 angka berikutnya yakni itu untuk sandi pokok untuk kelompok barang menurut ketentuan di dalam masing-masing formulir. Ya, untuk kode penomoran ada penomoran barang yang tak bergerak, ada juga penomoran dari Departemen Pendidikan Nasional. Nah, dalam kode klasifikasi dan kode barang dimisalkan, misal dari barang yang tak bergerak terlebih dahulu bisa dimisalkan dengan nomor 101 titik 0400 misalkan. Di sini misal tanah untuk lapang misal. Nah, kan tadi di sini ini itu. Nah, dimisalkan ini tuh ini nomor formulir dan yang ini nomor formulir, cuman yang terpenting di sini yaitu nomor ini ujung yang 2 angka di ujungnya. Nah, di sini penomorannya seperti ini. Jadi 101.0400 ya. Terus dilanjutkan dengan 101.0410 misal, 101.0420 dan selanjutnya sampai 101.899. Nah, ini terus dari Departemen Pendidikan Nasional itu berbeda. Jadi penomorannya yang tersusun itu dari angka yang awal, misalkan 200.400. Nah, yang jadi nomor urutannya itu
yang di depan. Jadi tadi kan 200.400, terus selanjutnya 210, 220.400 dan seterusnya. Di sini bisa, ini adalah nomor dari Departemen Pendidikan Nasional. Jadi diurutkannya dari angka awal sebelum titik. Kalau yang tadi yang barang yang tak bergerak, yaitu jadi penomoran urutannya sesudah titik, jadi di belakang. Yang selanjutnya ada pengadministrasian barang inventarisasi. Pelaksanaan kegiatan pengadministrasian barang inventaris dilakukan dalam buku induk barang inventaris, buku golongan, buku catatan, buku daftar laporan, mutasi barang inventasi, daftar rekap, dan yang lainnya. Untuk buku induk barang inventarisasi adalah buku tempat mencatat semua barang inventaris milik negara dalam lingkungan sekolah menurut urutan tanggal pemeliharaannya. Yang selanjutnya ada buku golongan barang inventarisasi. Nah, buku ini adalah buku pembantu tempat mencatat barang inventaris menurut golongan barang yang telah ditentukan. Terus selanjutnya ada buku catatan non-inventaris. Adalah buku mencatat semua barang habis pakai seperti kapur, pensil, penghapus, dan yang lainnya. Selanjutnya ada daftar laporan Tribun Mutasi Barang Inventaris. Adalah daftar tempat mencatat jumlah bertambah dan berkurangnya barang inventaris sebagai akibat mutasi yang terjadi dalam triwulan yang bersangkutan. Nah, daftar ini tersusun menurut jenis barang yang masing-masing golongan inventaris. Yang selanjutnya ada daftar isi inventaris, yaitu tempat-tempat mencatat semua barang inventaris menurut golongan barangnya. Yang terakhir ada membuat daftar rekapitulasi barang inventaris, yaitu merupakan daftar yang menunjukkan jumlah barang menurut keadaan pada tanggal 1 April yang lalu, mutasi barang yang terjadi selama setahun tersebut, dan keadaan barang inventaris pada tanggal 1 April tahun anggaran berikutnya. Bisa misalkan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dari pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan, yaitu pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan yang dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut kondisinya baik dan bisa digunakan secara baik. Sedangkan inventarisasi yaitu daftar barang, suatu barang, atau pencatatan pendaftaran barang-barang milik perusahaan, keadaan suatu daftar inventarisasi barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Mungkin segitu saja presentasi atau pemaparan dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.